Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang penggolongan darah berdasarkan sistem MN. Untuk yang belum subscribe, saya ingatkan untuk segera subscribe, like, share, dan jangan lupa juga untuk komen, untuk menanyakan jika nanti dalam video ini masih ada yang kurang dimengerti. Silahkan ya. Oke, jadi kita pelajari sekarang apa itu penggolongan darah dengan menggunakan sistem MN. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari ada golongan darah sistem AB0 yang biasa kita sebut sebagai ABO ya. Nah, sekarang kita ke sistem MN. Jadi penemunya masih beliaunya gitu ya, Karl Landsteiner. Tetapi kali ini beliau bekerja sama dengan P. Levine pada tahun 1927. Jadi kalau penemuan golongan darah sistem AB0 itu kan tahun 1901 ya, 26 tahun kemudian Karl Landsteiner ini kembali menemukan penggolongan darah sistem yang baru, yakni sistem MN. Nah, penggolongan darah ini dilakukan berdasar adanya antigen M besar dan antigen N besar yang berada di membran eritrosit atau sel darah merah. Jadi ternyata di permukaan sel darah merah itu terdapat antigen M besar dan antigen N besar. Ingat, antigen itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai benda asing oleh tubuh ya. Nah, berdasarkan keberadaan antigen M dan antigen N ini, maka kemudian beliau berdua menggolongkan darah berdasarkan sistem MN ini menjadi 3 golongan, yakni golongan M, kemudian golongan N, dan gabungan keduanya, yakni golongan MN. Sehingga gampang ya mengingatnya ya, karena sistem MN berarti ada golongan M, ada golongan N, dan ada gabungan keduanya, MN. Oke, jadi nggak perlu dihafal, di logika sedikit saja udah bisa. Nah, selanjutnya, karena tubuh manusia itu tidak memproduksi antibodi untuk melawan antigen M dan antigen N yang ada di permukaan eritrosit tersebut, maka it's okay ketika terjadi proses transfusi darah dari pendonor ke resipien, dari pemberi darah ke penerima darah gitu ya, maka tidak akan terjadi penggumpalan darah, sehingga akhirnya penggolongan darah sistem MN ini tidak berperan dalam transfusi darah. Terus gunanya untuk apa? Kenapa dipelajari? Kenapa diteliti gitu ya? Kalau ternyata tidak berfungsi dalam transfusi darah. Jadi yang berperan dalam transfusi darah itu hanya golongan darah sistem AB0 dan golongan darah sistem rhesus yang akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, meskipun tidak berperan dalam transfusi darah, penggolongan darah berdasarkan sistem MN ini ternyata punya peran untuk penentuan keturunan. Semisal ada perebutan keturunan, misalkan ya ini anak saya, yang lain bilang ini anak saya gitu. Ketika dites darahnya, dicari golongan darah dengan menggunakan sistem AB0, ternyata kedua pihak yang saling berebut tersebut memiliki kesamaan golongan darah sistem AB0, sama-sama golongan darahnya A misal gitu ya. Maka bisa dicari golongan darah sistem MN-nya. Mana yang sama dengan anak tersebut. Nah, sekarang kita pelajari fenotip dan genotip dalam penggolongan darah sistem MN ini. Yang pertama, golongan darah M ya, fenotipnya M. Maka antigen yang ada dalam eritrosit adalah antigen M. Dari sinilah kemudian golongan darah sistem M tersebut diberi nama. Nah, untuk fenotip M ini, alel atau gennya di dalam kromosom itu adalah L besar M besar. Maka genotipnya adalah L besar M besar, L besar M besar. Itu golongan darah M. Sekarang kita ke golongan darah N. Golongan darah N berarti kan antigen yang ada di membran eritrosit adalah antigen N. Alelnya adalah LN besar. Genotipnya berarti LN besar, LN besar atau L besar N besar, L besar N besar. Yang ketiga gabungan keduanya yakni golongan darah MN. Berarti antigen yang ada di permukaan eritrositnya ada antigen M dan juga ada antigen N. Alelnya di dalam kromosom adalah L besar M besar dan L besar N besar. Berarti genotipnya adalah L besar M besar,
L besar, N besar, gabungan dari kedua antigen tersebut. Gampang kan ingetnya ya. Nah, alel L besar, M besar, dan L besar, N besar ini dia bersifat kodominan gitu ya. Kodominan di sini artinya adalah satu sama lain pengaruhnya sama, jadi tidak ada yang mana yang lebih dominan, nggak ada. Bukan kemudian L besar, M besar lebih dominan mengalahkan L besar, N besar, atau kebalikannya, tidak. Tetapi keduanya pengaruhnya sama, maka itulah yang disebut sebagai kodominan. Nah, sekarang kita punya contoh soal gitu ya, seorang laki-laki bergolongan darah MN menikah dengan perempuan bergolongan darah N. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya gitu. Kita punya laki-laki bergolongan darah MN menikah dengan seorang perempuan bergolongan darah N. Oke. Berarti sekarang kita ke genotipnya ya. Kalau MN berarti tadi adalah L besar, M besar, L besar, N besar. Kalau N, golongan darah N berarti L besar, N besar, L besar, N besar. Lantas dari situ kita cari gametnya. Karena ini beda, berarti gametnya ada dua, L besar, M besar, dan L besar, N besar. Sedangkan si istri ini karena genotipnya sama berarti gametnya hanya satu, yakni L besar, N besar. Dari situ kita cari fenotipnya. L besar, M besar, L besar, N besar, dan yang terakhir adalah L besar, N besar, L besar, N besar. Sehingga dari sini nih fenotipnya adalah golongan darahnya MN. Ya, karena ada M dan ada N. Satu lagi golongan darah N karena hanya NN. Sehingga dari sini kita bisa katakan perbandingan fenotip antara individu yang bergolongan darah MN dengan bergolongan darah N adalah 1:1. Atau kalau kita cari persentasenya berarti ini 50% akan anaknya bergolongan darah, 50% anaknya akan bergolongan darah MN dan 50% sisanya akan bergolongan darah N. Ada yang ikut ibunya, ada yang ikut ayahnya. Jadi demikian ya. Sekali lagi golongan darah MN ini tidak berperan dalam sistem transfusi darah, tetapi lebih ke arah membantu penentuan keturunan gitu ya ketika sistem AB0 tidak bisa menolong. Jadi seperti itu. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.